Sebelum kita memulai ibadah kita, silakan mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Shalom teman-teman. Shalom. Shalom. Selamat Paskah. Selamat Paskah juga. Selamat datang di ibadah Paskah Komisi Pemuda GKI Depok pada hari ini. Sungguh sukacita ya pada hari ini kita bisa sama-sama bersekutu dan merayakan Paskah hari ini. Walaupun pandemi COVID-19 memang belum berakhir, tapi biarlah itu nggak menutupi dan menghalangi sukacita dan semangat kita untuk bersekutu dan menikmati persekutuan yang hangat di dalam Komisi Pemuda GKI Depok. Di ibadah minggu kita hari ini, kita akan bersama-sama menghayati tema ibadah bersama keluarga memberitakan Kristus bangkit yang akan diwartakan oleh Bapak Pendeta Iswanto dari GKI Pengampon Cirebon. Kita akan mendalami bagaimana bersama keluarga memancarkan dan memberitakan kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita. Untuk mengawali persekutuan kita hari ini, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 340 bait 1 dan kedua. Kepada Bapak Iswanto dipersilahkan. Rekan-rekan, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapak Surgawi, sebagaimana ciri kami sebagai pemuda Tuhan, ada semangat, ada sukacita, ada keberanian di dalamnya. Karena itu kami ingin memulai ibadah kami sebagai kaum muda ini dengan sukacita, terutama sukacita mengingat kembali, merayakan kembali kebangkitan Tuhan kami, Yesus Kristus. Kiranya Engkau menuntun ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir di dalam kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Amin. Teman-teman, mari kita memeriksa diri kita. Dalam kita menjalani 1 minggu ini, setiap harinya mungkin kita berbuat salah, baik yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja, yang mendukakan hati orang tua kita, teman dan sesama kita, bahkan menyakiti dan mendukakan Tuhan, baik dalam perbuatan dan perkataan kita. Mari kita mengaku dosa secara pribadi, memohon ampun dan merendahkan diri di hadapan Allah untuk meminta pemulihannya. Teman-teman dipersilahkan untuk mengaku dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan secara pribadi. Ya Allah yang pemurah, sebagai pemuda-pemudi, kami sering hidup tidak sesuai dengan jalan yang Engkau kehendaki. Kami seringkali menempuh jalan yang tidak seharusnya kami lalui sebagai pemuda-pemudi Kristen yang seharusnya mencerminkan kasih Kristus. Kami seringkali lalai dalam melakukan kehendak Tuhan dan sengaja mengabaikan firman dan kebenaran-Mu. Kami sering menutup hati kami dan sengaja berjalan di jalan yang tidak seharusnya kami lalui. Ampuni dan kasihani kami, ya Tuhan. Amin.
hadirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tatanan aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Verse of the week pada ibadah saat ini diambil dari Kolose 1 ayat 13 sampai 14 yang berbunyi demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Teman-teman, kebangkitan Tuhan Yesus membawa keselamatan bagi kita yang percaya. Tetapi bukan hanya itu, kebangkitannya menghadirkan sukacita, pengharapan, damai sejahtera, dan pemulihan di dalam kehidupan kita sebagai umat kepunyaannya. Tuhan Yesus menggenapi janjinya. Sebelum kita mendengar pewartaan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Iswanto, mari kita nyanyikan PKJ 15 agar kita lebih menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah
Kepada Bapak Pendeta Iswanto dipersilahkan. Rekan-rekan, mari kembali kita bersatu di dalam doa kita. Berdoa. Bapa Surgawi, kami menyadari dalam kehidupan kami bertumbuh, diasuh dan dirawat oleh orang tua kami. Dan mereka bukan orang-orang yang sempurna. Karena itu kami rindu diasuh ulang oleh Bapa Surgawi. Saat ini melalui pemberitaan firman-Mu, saat di mana kami diasuh ulang, sehingga kami bertumbuh dan bertambah di dalam pengenalan akan Tuhan yang benar. Berkati kami saat ini, ya Tuhan, dan kami mohon berita kebangkitan, berita Paskah menggema dalam hidup kami dan memberikan kami kekuatan untuk terus melangkah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat 36 sampai dengan 49. Lukas pasal yang ke-24, ayat 36 sampai dengan 49. Mari bersama kita simak Alkitab kita, dan saya akan bacakan untuk kita bersama. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepada kamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dan kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, dan lagi dalam adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini bersama keluarga memberitakan Kristus yang bangkit. Rekan-rekan, kalau kalian mendapat sebuah benda itu terbungkus sesuatu,
Apakah kalian cukup puas dengan bungkus itu, atau kalian penasaran apa isi di dalam bungkus itu? Yang hanya puas menerima bungkus ini tanpa tahu di dalamnya, silahkan angkat tangan. Saya percaya kita semua pengen tahu apa yang ada di dalam bungkus itu. Pendeta Andar Ismail mengatakan agama itu juga seperti bungkus. Dan di dalam bungkus itu ada esensi, ada isi dari kehidupan beriman. Rekan-rekan, apa inti dari kehidupan beriman itu? Dan kita menemukan jawabannya dalam bacaan kita, Lukas 24 ayat yang ke-47. Di sana dikatakan, dan lagi dalam nama Kristus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa itu harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Dengan kata lain, inti dari kehidupan iman, inti dari kehidupan rohani kita, itu adalah perubahan dan kesadaran diri. Sesuatu yang tidak boleh dipisahkan. Perubahan yang kemudian berangkat dari kesadaran diri. Jadi omong kosong kalau orang berkata dirinya beragama, berkata dirinya beriman, tapi tidak menunjukkan perubahan diri. Perubahan ke arah mana? Efesus mengatakan, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Itu inti dari kehidupan iman. Itu inti dari kehidupan rohani. Rekan-rekan, mari kita bayangkan Anda semua punya pasangan. Anda menikah dan diberkati di gereja. Dan setahun kemudian, Anda masing-masing punya anak. Ketika lahir, anak itu bobotnya 3 kilo. Itu tahun pertama. Dan waktu berjalan, memasuki tahun kedua. Anak kalian bobotnya tetap 3 kilo. Masuk tahun ketiga, bobotnya tidak berubah. Tetap 3 kilo. Tahun keempat, tahun kelima, berat badannya tidak nambah. Kalau kita jadi orang tua, ada yang bahagia dengan hal itu. Anda masuk Komisi Pemuda GKI Depok. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, sama, tidak ada perubahan. Tidak ada pertumbuhan diri. Ada yang merasa bahagia, rekan-rekan? Tidak ada. Kalau kita jadi orang tua, kita akan prihatin, kita akan sedih. Jadi inti dari kehidupan beriman itu adalah perubahan dan kesadaran diri. Max Lucado pernah mengatakan, Tuhan mengasihi kita apa adanya. Tetapi dia tidak membiarkan kita seadanya. Dia akan mengubah kita menjadi seperti Kristus. Jadi kalau kalian ada sebagai pemuda di GKI Depok, maka itu esensi kita hidup sebagai persekutuan. Ada perubahan diri,
Dan perubahan diri itu dilandasi oleh kesadaran diri. Terkadang bukan perubahan pada kehidupan yang harus Anda tunggu, tetapi perubahan pada diri sendiri. Rekan-rekan, kenapa penting hal ini? Dan kenapa ini jadi inti dari kehidupan beriman? Karena terkadang hati kita bergeser, hati kita bengkok, itu tidak kita sadari. Sebagai pendeta, salah satu tugas saya, selain berkhotbah, juga melawat jemaat. Dan rekan-rekan, satu kali saya melawat jemaat, saya berangkat dengan hati yang tulus, tanpa pamrih, tidak berharap mendapatkan satu apapun. Dan ketika bertemu dengan jemaat itu, kami ngobrol, kemudian menaikkan puji-pujian, kemudian berdoa, dan ketika saya pamit pulang, itu salaman. Di telapak tangan itu ada tempelan amplop. Ketika saya pulang, saya buka isinya uang. Ada rasa senang ketika mendapat amplop isinya uang. Pelawatan kedua dapat amplop. Pelawatan ketiga dapat amplop. Pelawatan keempat, kelima, keenam, ketujuh dapat amplop. Tetapi ketika saya melawat ke-8 kali, nggak dapat amplop. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran saya? Kok dia berubah ya? 9 kali datang, nggak dapat amplop. Saya mulai berpikir, loh kok sekarang jadi pelit ya? Ke-10 kali saya datang, nggak dapat amplop. Saya mulai berdoa, Tuhan, jamah anakmu itu, hatinya berubah. Datang ke-11 kali, nggak dapat amplop. Saya doanya makin kenceng. Tuhan, raih kembali anakmu yang berubah itu. Rekan-rekan yang berubah jemaatnya atau pendeta nih? Yang berubah di sini jemaatnya atau pendetanya. Ketika dapat, dan kemudian tidak dapat, saya merasa orang lain yang berubah. Saya merasa orang lain yang perlu didoakan, perlu dijamah oleh Tuhan. Padahal hati saya mulai bengkok. Saya yang semula datang dengan ketulusan, tanpa pamrih, dapat maupun tidak dapat saya sukacita. Tetapi kadang hati kita bergeser. Itu tidak kita sadari. Kadang hati kita bengkok, kita justru melihat dan memandang orang lain yang perlu didoakan. Karena itu, perubahan itu penting, tetapi perubahan yang didasari pada kesadaran diri. Perubahan yang didasari pada pengenalan akan diri dan juga akan Tuhan. Karena setiap perubahan itu kan perlu daya. Setiap perubahan itu perlu dorongan. Dan rekan-rekan, dorongan kuat apa yang dapat menjadi daya pengubah? Dari yang semula diem, bisa jadi bergerak. Dari yang semula cuek, bisa jadi perhatian. Dari yang semula tidak mau melayani, jadi
mau melayani, tentu harus ada daya pengubah. Ada daya dorong dalam diri. Dan daya dorong dalam diri yang kuat itu adalah ketakutan. Ada orang yang takut miskin, karena itu jadi daya dorong dia untuk kemudian bekerja keras. Kita takut tidak dianggap, kemudian bisa saja itu menjadi daya dorong kita melakukan atau hadir dalam pelayanan. Kita harus akui, rasa takut itu bisa mengubah orang. Ada orang yang kemudian datang ke dokter, divonis dia diabetes. Dan diabetesnya berat. Saudara-saudara, siapa yang tidak takut mati? Ketika ada vonis tersebut, ada perubahan. Mulai menjaga makanan, mulai olahraga sebagai pola hidup. Kadang ketakutan, terutama ketakutan akan kematian, itu bisa mengubah orang. Hanya saja yang perlu kita sadari, daya dorong perubahan yang berangkat dari ketakutan tidak selalu berakhir baik. Karena kadang ketakutan itu melumpuhkan. Ketakutan itu bisa mengubah orang menjadi baik, tetapi juga bisa mengubah orang menjadi buruk. Dalam bacaan kita, murid-murid ketakutan. Yesus mati, mereka kemudian sembunyi. Ketakutan mengubah mereka menjadi orang-orang yang tidak memiliki keberanian. Satu kali anak saya bermain di sebelah rumah. Di sebelah rumah itu ada pohon yang rindang. Dia bermain, mengambil daun yang ada di pohon itu. Dan tanpa dia sadari, di pohon itu ada sarang tawon yang besar. Ketika dia metik daun itu, tawonnya keluar. Jadi menyengat anak saya. Anak saya nangis, dia disengat tawon, harus dibawa ke dokter. Saya tidak ingin kejadian itu terjadi lagi. Karena itu saya masuk rumah, saya pakai celana panjang rangkep 4, pakai jaket rangkep 3, kemudian pakai helm. Saya bawa plastik yang agak besar, saya hendak masukkan sarang tawon itu ke dalam plastik, dan saya hendak buang sarang tawon itu. Rekan-rekan, ketika mendekati sarang tawon itu, sarang tawonnya ada di tengah-tengah pohon. Sebelum mendekatinya, rantingnya sudah bergoyang-goyang. Dan sebelum sarang itu masuk ke dalam plastik, begitu banyak tawon keluar di hadapan saya. Apa yang terjadi saat itu? Saya diam, ketakutan, tidak bergerak. Padahal saya terlindung. Padahal saya aman. Tetapi rasa ketakutan itu lebih besar. Dan itu melumpuhkan saya. Perubahan yang terjadi karena rasa takut itu bukan perubahan yang sejati.
Pacar kita berubah jadi manis, berubah jadi baik, karena dia takut diputus oleh kita. Tetapi perubahan yang didasari rasa takut itu bukan perubahan yang sejati. Dan hari ini kita diingatkan ketika ketakutan saja dapat mengubah orang, apalagi daya kebangkitan. Harusnya punya kuasa lebih besar, harusnya punya kuasa lebih dahsyat, lebih kuat daripada ketakutan. Hari ini kita diingatkan inti dari kehidupan iman kita itu berubah menjadi lebih baik, berubah menjadi seperti Kristus. Tetapi bukan berdasarkan ketakutan, tapi dilandasi dengan kesadaran daya kebangkitan Kristus. Kalau takut mati saja bisa mengubah orang, harusnya daya kebangkitan Kristus itu punya kekuatan lebih. Itu memberikan keberanian yang lebih besar bagi kita. Dan rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, mari kita simak bacaan kita. Ada beberapa catatan tentang peristiwa kebangkitan Kristus. Kalau kita perhatikan, maka ada 3 hal penting di sini. Yang pertama, yang ditampaki itu tidak langsung mengenali Tuhan yang menampakkan diri. Silahkan rekan-rekan dapat memeriksa peristiwa-peristiwa kebangkitan. Kadang yang berjumpa dengan Yesus yang bangkit itu tidak selalu ngerti, tidak selalu paham, tidak selalu langsung dapat mengenali Kristus yang bangkit itu. Ketika 2 murid sedang dalam perjalanan ke Emmaus, mereka mengira Yesus itu musafir yang baru tiba, yang baru tahu apa yang terjadi di Yerusalem. Ketika Maria Magdalena bertemu dengan Yesus yang bangkit, langsung kenal, langsung ngerti enggak? Maria Magdalena mengira bertemu dengan penunggu taman. Murid-murid yang menjala ikan di Danau Tiberias tidak tahu sosok yang ada di pinggir pantai itu. Mereka pikir itu orang asing. Bahkan dalam bacaan kita, Yesus itu dianggap hantu. Yesus menampakkan diri, murid-murid kaget, mengira itu hantu. Sampai Yesus bertanya, adakah makanan di tengah-tengah kamu? Ada sepotong ikan itu diberikan pada Yesus, Yesus memakannya. Jadi kalau kita perhatikan, mereka yang mendapatkan penampakan tidak segera mengenali Tuhan yang sedang menampakkan diri. Dengan kata lain, sebenarnya tidak ada cara instan untuk dapat memiliki kesadaran diri, mengalami perubahan diri. Rekan-rekan, godaan kita di zaman sekarang ini adalah menggapai segala sesuatu dengan hal instan. Saya mau bermain sebentar. Saya akan berikan
satu tebakan. Nanti bisa dijawab di kolom chat. Yang bisa menebak dengan benar. Yang masih jomblo saya doakan dengan tulus supaya dapat pasangan. Yang sudah punya pasangan, saya doakan semoga semakin mesra dengan pasangannya. Pertanyaannya sederhana, tolong dijawab dengan cepat. Rekan-rekan, ada berapa angka 9 dari 09 sampai 99? Ada berapa angka 9 dari 09 sampai 99? Boleh di kolom chat, boleh buka mic untuk menjawab. 10. Wah. Johanan Erganteu. 19. Hana. 20. Ada jawaban lain teman-teman? Dari 09 sampai 99. 11. 10. 10. 16. 1. Ada berapa angka 9 dari 09 sampai 99? Oke, ada banyak yang menjawab, ada begitu banyak jawaban. Mari kita hitung siapa yang mendapatkan doa dari saya. Ada berapa angka 9 dari 09 sampai 99? Mari kita hitung. 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99. Ada berapa? Ada 11 angka dari 09 sampai 99. 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99. Tapi masih ada 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. Ada 20 angka 9 dari 09 sampai 99. Kenapa lebih sedikit yang benar ketimbang lebih banyak yang benar? Kalau dalam psikologi ini disebut heuristik. Jadi kepada kita diperhadapkan sebuah masalah, kita diminta untuk menjawab, maka kita cari jalan pintas. Jadi apa yang terlintas dalam kepala kita, itu yang muncul. Dan bukankah itu yang menjadi godaan kita? Bukankah itu yang menjadi inti dari pencobaan? Yesus diminta mengubah batu menjadi roti. Itu kan jalan pintas. Yesus diminta untuk menyembah iblis, semua kerajaan di bumi diberikan. Itu jalan pintas. Yesus diminta untuk menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Nanti malaikat akan menangkap dia. Itu memaksa Tuhan, memaksa Bapa untuk mendapatkan keinginannya. Jadi saudara-saudara, tidak ada perubahan ke arah yang Tuhan harapkan, itu dengan jalan pintas. Kadang kita tidak selalu paham dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kadang kita tidak selalu mengerti dengan pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi. Seperti kisah penampakan, tidak semua langsung mengenali Yesus yang bangkit itu. Dan karena itu, Yesus menolong mereka.
Yesus menolong mereka supaya mereka mengerti apa yang mereka alami. Selalu ada dialog, selalu ada percakapan, selalu ada obrolan antara Yesus dengan mereka yang mendapatkan penampakan itu. Murid-murid dalam perjalanan ke Emmaus itu seharian berdialog, seharian ngobrol dengan Yesus. Dalam bacaan kita juga ada dialog, ada sapaan dari Yesus, ada pertanyaan dari murid, ada lagi penegasan dari Yesus. Dan semua itu membuat murid-murid itu mantap, mengarahkan mereka pada perubahan besar. Dan yang ketiga, pengalaman penampakan itu membuat orang mulai bersaksi. Akan tetapi kesaksian ini bukanlah tentang penampakan itu, melainkan tentang sebuah keyakinan, tentang sebuah pokok kepercayaan bahwa Yesus itu bangkit. Jadi kalau kematian, ketakutan akan kematian bisa mengubah orang, harusnya kebangkitan Kristus itu punya daya yang lebih kuat untuk mengubah kita. Untuk mengarahkan hal baik itu selalu muncul dalam kehidupan kita. Dan rekan-rekan, perubahan itu dimulai dari keluarga kita. Kalau kita merantau, maka gereja itulah keluarga kita. Perubahan itu terjadi, perubahan itu nampak dari lingkup terdekat kita. Kadang kalau saya khotbah, didengar anak saya diketawain. Papa hanya bisa ngomong di mimbar. Kadang di rumah yang ditunjukkan tidak seperti yang diomongkan di mimbar. Karena itu perubahan itu harus nyata, harus nampak kuat. Itu bukan kepada orang lain terlebih dahulu, tetapi kepada lingkup terdekat kita. Karena itu hari ini kita diingatkan memberitakan Kristus yang bangkit itu menjadi kesaksian hidup kita. Ada daya dorong dalam diri, ada perubahan dalam diri yang nampak dalam hidup kita karena kita percaya Yesus itu satu-satunya yang mampu mengalahkan kematian. Satu-satunya yang bangkit dari kematian. Dan itu yang membuat hidup kita bahagia, hidup kita sukacita. Rekan-rekan, kapan kita bahagia? Kapan kita tidak bahagia? Kadang kita bahagia atau tidak bahagia ditentukan oleh situasi. Saya bahagia kalau tidak punya utang, saya bahagia kalau dapat gaji besar, saya bahagia kalau badan saya sehat, saya bahagia kalau saya tidak jomblo. Kadang kebahagiaan kita ditentukan oleh situasi. Karena itu, tidak ada kebahagiaan yang menetap kalau ditentukan situasi. Kalau situasinya berubah, kebahagiaannya hilang. Kebahagiaan yang sejati tidak ditentukan dari situasi dan kondisi yang kita hadapi. Saya kuliah di Jogja,
Dan ketika kuliah, saya itu biasa makan nasi kucing. Nasinya sekepel, dikasih sambal, ada potongan teri atau potongan bandeng. Saat itu harganya Rp500. Tapi bagi saya ketika makan nasi kucing itu, hanya nasi sekepel dengan sambal dan teri, enaknya luar biasa. BPK pun kalah, rica-rica pun kalah. Kira-kira apa yang membuat nasi kucing itu jadi enak? Bukan pertama-tama karena murah, bukan pertama-tama karena lapar. Nasi kucing itu jadi enak karena saya makan dengan pacar saya. Keliling Jogja, naik sepeda ontel. Keringat mengucur deras, kaki pegel. Tapi hati itu gembira. Kenapa? Karena yang saya bonceng pacar saya. Di situ saya belajar hidup itu indah, bukan dari apa yang kita alami. Hidup itu menyenangkan, bukan dari situasi dan kondisi yang ada. Tapi hidup itu indah. Bersama siapa kita menjalani kehidupan itu. Kalau kita percaya bahwa kita menjalani kehidupan itu bersama dengan Yesus yang bangkit, maka kita pun juga akhirnya akan memiliki kesadaran diri. Mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang sempurna. Kiranya Tuhan menolong kita dalam kehidupan kita menghadapi segala pengalaman hidup bersama dengan Yesus yang bangkit. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita ambil saat teduh sejenak. Baiklah, rekan-rekan, kita bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagaimana telah kita ajarkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Rekan-rekan, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, sebagai pemuda-pemudi Tuhan, kami bersyukur bahwa kami memiliki keluarga baru di dalam iman kami, yaitu dalam persekutuan Komisi Pemuda GKI Depok. Di keluarga ini kami diasah, kami dibangun, kami dibentuk. Perjumpaan kami dengan saudara kami menumbuhkan
banyak hal baik dalam hidup kami. Ada kesabaran, ada sukacita, ada kerelaan diri untuk melayani. Bahkan di sini pun kebaikan sejati kami pun diuji. Pengampunan yang tulus pun harus tumbuh dalam kehidupan kami di tengah persekutuan kami. Karena itu kami berdoa bagi gereja kami, GKI Depok, dan juga Komisi Pemuda, di mana kami ada di dalamnya. Kami bersyukur atas keluarga ini. Kami bersyukur atas saudara-saudari yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami bersama-sama bertumbuh ke arah Kristus di dalam segala hal. Kristus yang menjadi kepala kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi mereka yang berusaha mengacau atau merusakkan kehidupan bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau berkenan menjamah mereka dengan kasih sayang Tuhan, supaya niat busuk itu tidak diteruskan, sehingga bangsa dan negara kami tetap diikat di dalam persatuan dan kesatuan yang kami yakini adalah anugerah dari Tuhan. Kami berdoa bagi kota di mana kami berada, ada pergumulan di kota di mana Tuhan tempatkan kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang membawa damai, membawa sukacita di tengah mungkin intoleransi yang begitu kuat dan ada. Tetapi daya kebangkitan Kristus itu yang memberi kami keberanian, itu yang memberi kami kekuatan, tetap menjadi saluran berkat Tuhan, mengalami pembaharuan diri, dan semua demi kemuliaan Tuhan. Dan kami berdoa bagi penanganan wabah COVID-19. Kami bersyukur jika keadaan semakin baik. Tetapi kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kami berharap wabah ini dapat berakhir, tetapi jika Tuhan berkehendak lain, berikan kami kekuatan, berikan kami kebesaran hati, berikan kami ketangguhan. Dan saat ini kami juga membawa rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang telah memiliki pasangan hidup untuk perjalanan masa depan mereka. Tuhan yang menolong mereka mempersiapkan keluarga, pernikahan nanti yang akan menjadi langkah-langkah mereka ke depan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, baik yang mungkin ada bersama-sama dengan kami, ataupun mereka yang ada di luar kota. Kami menyayangi orang tua kami mengasihi mereka, dan kiranya Tuhan berkenan menjaga, melindungi, memberkati senantiasa keluarga kami, dimanapun mereka berada. Mampukan kami pada saat yang tepat nanti, menunjukkan bakti kami, menunjukkan hormat kami, menunjukkan kasih sayang kami pada keluarga kami. Kami berdoa bagi rekan-rekan kami yang sedang kuliah, yang akan menjalani tes masuk, ataupun sedang menghadapi tugas, entah skripsi ataupun tesis, dan juga bagi rekan-rekan kami dalam pergumulan pekerjaan mereka atau usaha mereka. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang
berwira swasta, mereka yang sedang membangun masa depan mereka, Tuhan yang menolong mereka. Dan kami memohon juga, Tuhan berikan kesehatan pada kami, dan mampukan kami juga menjaga kehidupan kami, memelihara berkat jasmani, memelihara tubuh kami yang adalah milik Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa bagi rekan kami yang berulang tahun, dari Putri, Tuhan yang melimpah-limpahkan berkat dari Tuhan. Inilah doa kami, yang semua ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Iswanto. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nas persembahan kita diambil dari Mazmur 54 ayat 8 yang mengatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Sembari mengumpulkan persembahan dengan memindai QR Code yang tertera di layar, mari naikkan lagu persembahan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. 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 Haleluya. Mari kita berdoa. Allah yang maha baik, syukur atas anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus Juru Selamat. Syukur atas segala berkat yang tercurah dalam kehidupan ini, sehingga kami hidup berkecukupan hari demi hari. Kini kami membawa persembahan sebagai tanda syukur dan simbol penyerahan diri kepadamu. Kiranya Engkau berkenan memberkati, agar persembahan kami bisa dipakai untuk pelayanan yang mewujudkan kasih dan keadilan-Mu bagi sesama. Bangkitkanlah semangat kami untuk hidup dalam hikmat daripada-Mu, serta rela mengikuti Engkau sepanjang hidup kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Teman-teman, firman Tuhan telah didengar dan ditaburkan. Kiranya firman Tuhan itu menggenapi tujuannya untuk berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang baik
dalam hidup kita sebagai pemuda-pemudi GKI. Kita pun diajak untuk menjadi agen perubahan yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, karena kebangkitannya membawa sukacita, pengharapan, damai sejahtera, dan pemulihan. Sebelum kita diutus kembali ke dalam kehidupan kita yang penuh tantangan, mari kita nyanyikan NKB 87 bait pertama dan ketiga. Junjungan yang kupilih, Yesus ku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seteru. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya lembut mesra. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Menyanyilah umatnya, memuji Tuhanmu, nyanyikan haleluya, agungkan Rajamu. Harapan bagi orang yang mau mencarinya, sebab Yesusmu hidup selamanya. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Rekan-rekan muda, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Marilah kita memberitakan kebangkitan Yesus Kristus. Karena kebangkitannya kita menerima keselamatan dan pengampunan dosa. Jadilah saksi pengutusannya dalam peristiwa kebangkitan. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan bersama persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian dari kini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, Teman-teman dipersilakan mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu teman-teman, selamat Paskah. Selamat hari Minggu, selamat Paskah buat semua. Selamat Paskah. Selanjutnya akan diteruskan oleh pengurus. Dipersilakan.
Oke, terima kasih Samantha. Shalom, selamat hari Minggu teman-teman pemuda terkasih. Shalom. 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 Selamat Paskah Ruli ucapkan kepada teman-teman semua, kepada Pak Pendeta dan juga Om Anton, selamat Paskah. Kiranya dengan kebangkitan Kristus kita boleh diingatkan kembali atas karya keagungan Tuhan yang begitu besar, mati di kayu salib dan bangkit untuk menebus dosa kita. Selamat Paskah juga. Selamat Paskah juga. Satu ayat penguatan untuk kita bersama dari 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin. Ruli di kesempatan saat ini ingin menyampaikan beberapa pengumuman dan apresiasi pelayan. Boleh slide-nya dimunculkan? Baik, yang pertama Ruli mau mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi atas pelayanan dari Pendeta Iswanto. Boleh tepuk tangan buat Pak Iswanto. Oke, mantap. Ruli mewakili kepengurusan Komisi Pemuda GKI Depok dan juga majelis serta jajaran di GKI Depok mengucapkan terima kasih Pak Iswanto atas firman yang boleh Bapak bawakan. Nggak hari ini aja karena kita persiapan bareng ya Pak di Kompak gitu ya bersama teman-teman Badi yang after this teman-teman bakal gabung di Kompak. Ruli mengucapkan banyak-banyak terima kasih, banyak edukasi gitu ya, firman yang boleh dibagikan kepada kami. Doa dari Ruli, doa dari kami, kiranya berkat Tuhan yang selalu melimpah gandakan buat kehidupan Bapak, buat keluarga Bapak, lingkungan di sekitar gitu maupun apapun itu dalam pekerjaan yang Bapak lakukan. Salam sayang, salam kasih dari kami buat GKI Pengampon, terutama buat pemuda di sana ya Bapak. Siap. Oke, boleh dong teman-teman kasih reaction love-nya dimunculkan. Nah itu dia, sarangeo. Sip, terima kasih Pak. Sampai bertemu di pelayanan selanjutnya. Jangan kapok ya Pak, ke Kompak GKI Depok. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih. Terima kasih buat game 9-nya yang membuat Ruli agak berpikir-pikir. Oke, Tuhan berkati Pak. Next slide. Oke. Nah ini kalau tadi itu pelayan firman, Ruli mau mengapresiasi jajaran pelayan yang bertugas pada minggu hari ini, oke? Sudah lari di sana mereka mau masuk in frame kamera ya. MC-nya tadi ada Samantha, kemudian di sana gitarisnya ada 2 hari ini gitu ya, ada Rafael sama Dipa tuh kan, saya say hello gitu kan. Nah, terus ada Kak Honis juga di sana, kemudian ada itu kepotong namanya, Ruli nggak kelihatan. Oke, Ashernya aja Kak Angel gitu kan. Nah, Kak Honis ada Christopher gitu kan. Kemudian hostnya ada Peter gitu kan. Ini kepotong soalnya nih. Kalau di sini mohon maklum gitu kan. Iya, soundnya ada Luis di situ ya, kemudian operatornya ada Rizka gitu. Penanggung jawab hari ini ada Bunga, kemudian saya selaku song leader juga mengucapkan terima kasih teman-teman buat pelayanan hari ini. Jangan pernah kapok untuk bekerja di ladang Tuhan. Sampai bertemu di pelayanan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan dong buat pelayanan kita hari ini. Oh iya. Kata Luis, aku mau minta hati merah boleh nggak kasih teman-teman reaction hati. Luis yang minta loh ini. Oke, thank you. Next, what do we have nih? Umat baru, oke. Ruli tadi dibisik-bisikin sama teman-teman humas, katanya ada nama baru yang muncul gitu ya, cukup asing melihat namanya, so I would like to have a conversation with this person. Ada Yunus Syahputra. Shalom, selamat hari Minggu Yunus. Halo, shalom, selamat hari Minggu juga. Selamat hari Minggu juga. Aku belum melihat, sebentar di layar sini belum ada kelihatan Yunus, bentar ya. Diproses dulu.
Nah itu dia sudah terlihat. Selamat Hari Paskah Yunus. Ya, selamat Paskah. Selamat Paskah. Oke, kalau boleh tahu nih Yunus nih datang ke Komisi Pemuda GKI Depok. Tahu dari mana Komisi Pemuda GKI Depok Yunus? Oke, jadi perkenalkan ya teman-teman, saya Yunus. Saya tahu GKI Depok ini sebenarnya dari Adi Budianto. Jadi saya teman mainnya Adi Budianto sih. Jadi saya diundang buat join di Pemuda hari ini. Oke, diundang oleh Adi ya. Sip, welcome to Kompa GKI Depok, dan mungkin boleh dong kasih apa ya semacam kesan gitu ataupun apa yang Yunus pelajari hari ini dari khotbah Pak Pendeta Iswanto. Khotbahnya menurut aku sih cukup membangun ya dari sisi rohani aku, karena memang jujur udah lama juga sih saya udah nggak ke gereja, karena belakangan ini saya ke gereja itu nggak tetap. Jadi saya kadang-kadang pergi ke satu gereja terus ke gereja lain. Nah, semoga sih next time-nya saya bisa join lagi sih di sini. Oke, amin. Mungkin ini sudah panggilan ya buat teman-teman pengurus, boleh di mark ini Yunus supaya menjadi pelayan untuk minggu selanjutnya, supaya Yunus boleh betah di sini ya Yunus ya, siap ya melayani GKI Depok ya. Iya. Tuh, udah iya tuh katanya teman-teman acara, boleh ditandai namanya Yunus. Welcome Yunus di Komisi Pemuda GKI Depok. Minggu depan jangan lupa gabung lagi, dan kita seperti biasa ada satu nyanyian untuk menyambut umat baru. Karena Ruli di sini, Samantha boleh bantu sebagai song leader. Oke. Betul banget. We're so glad that you came, Yunus. Boleh dong teman-teman kasih love juga, reaction love buat Yunus, so Yunus bisa merasakan hangatnya, asik. Hangatnya penyambutan Kompa GKI Depok, asik. Sampai bertemu minggu depan ya Yunus di ibadah kompak selanjutnya. God bless you. Oke. Tampak Kak Putri sedang lagi berhalangan ya. Oke, berarti I just want to announce kalau dalam minggu ini ada Putri yang sedang berulang tahun. Teman-teman yang belum mengucapkan nama Putri boleh banget japri atau ngobrol di grup ngucapin buat Putri happy birthday. Next slide. Oke, nah ini terkait ibadah minggu depan. Nah seperti biasa ya teman-teman, Ruli ingatkan sekali lagi, Ruli remind kembali buat teman-teman yang miss untuk informasinya. Bulan April ini kita sudah start rencana Komisi Pemuda GKI Depok yang sudah pernah kita sounding sebelumnya. Kalau minggu ganjil itu live streaming, contohnya kayak hari ini kebetulan minggu ketiga kan, minggu ganjil. Nah, karena minggu depan adalah minggu genap, kita minggu genap itu on-site ya teman-teman, tidak ada online-nya sama sekali, pure on-site di GSG, kalau tidak ada perubahan sejauh ini di GSG dengan tema My Shepherd. Kita melanjutkan identitas Allah gitu, identitas Tuhan. Dari kemarin sudah ada My Best Friend, My Father, dan sekarang kita adalah Gembala, My Shepherd, yang akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Budiman. Jam 4 sore on-site, dan ini dibuka kapasitasnya tadi kata teman-teman Humas 20 orang saja, exclude dari pelayan. Jadi teman-teman nanti kalau dari Humas sudah buka seat,
kursinya bisa teman-teman book secepatnya supaya tidak sold out duluan. So, see you next week teman-teman, 4 sore, Mas Shepherd, Pak Pendeta Emeritus Daniel Budiman. Next slide, what do we have? Foto bersama. Oke, teman-teman yang masih mematikan kamera, boleh tunjukkan wajah cantik, wajah gantengnya, karena kita mau abadikan momen ibadah Paskah hari ini, kita mau unggah fotonya ke media sosial Komisi Pemuda GKI Depok. Yuk, yuk, yuk. Sam, kamu ke situ biar dapat tar kita. Ntar aku juga ke situ. Oh gitu. Oke, aku di mana Luis? Oke, sebentar. Siap, yang ready screenshot siapa? Peter kah? Yes, saya. Oke, sebentar Ter, gue jalan dulu. Aman, aman. Ini ada yang belum, oh nih ada siapa nih? Kak Sheryl, Pristo, Kak Luis, Kak Hana, Kak Farin, Flo, Kak Berta, Bang Fans, dan Kak Josbak nih. Ya kah? Ini aku bantu mungkin aba-aba dari Ruli lagi kali ya. Cek, masuk ya Aman. suaranya? Masuk, masuk. Oke, kita mungkin teman-teman nggak tahu ada di slide berapa, jadi bergaya aja ya. Ini Nah, slide ini- pertama ya. Ya ini ada 2 3. slide ya teman-teman ya. Oke, 3, 2, 1. Oke. Satu kali lagi slide kali ya, Peter ya. Oke. Satu kali lagi ya. Oke, kita hitung mundur ya, 3, 2, 1 lagi ya. 3, 2, 1. Oke. Oke, thank you Peter, thank you Thank teman-teman you. sekalian. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Buat teman-teman pelayan, jangan meninggalkan ruangan dulu, kita mau breakout room evaluasi. God bless you semuanya, happy Easter.